Shalom anak-anak, puji Tuhan kita diberi kesempatan untuk tetap dapat belajar walaupun melalui daring. Kiranya kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita akan belajar tentang hidup beriman yang dasar Alkitabnya diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Kemudian Yakobus pasal 2 ayat 14-17 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga sampai saat ini kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, bahkan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kami boleh belajar. Tuhan, kami mau serahkan pembelajaran kami dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa arti iman di dalam hidup kami, terlebih anugerah iman kepada Yesus Kristus yang Tuhan sudah berikan. Biarlah itu menghidupi kehidupan setiap kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran daring, peserta didik mampu mensyukuri hidupnya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Kemudian menjelaskan makna hidup beriman dan memelihara iman, menceritakan bagaimana siswa dan keluarganya memelihara iman, dan yang terakhir mendeskripsikan implikasi iman dan percaya dalam kehidupan siswa dalam pesan dan kesan. Apa itu iman? Iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Iman menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah percaya dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Dasar iman Kristen. Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah lahir, mati dan bangkit bagi kita. Ia menebus dosa manusia dan peristiwa itu telah berlangsung berabad-abad lamanya. Cerita mengenai Yesus Kristus tidak akan dipahami secara mudah jika kita tidak beriman kepadanya. Kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kita lihat secara fisik, namun kita percaya padanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Laksana tumbuhan, iman membutuhkan pupuk supaya bertumbuh dan berbuah. Iman harus dipelihara dalam hidup kita. Orang percaya mengungkapkan iman melalui tindakan dan cara hidup sebagaimana tertulis pada Yakobus pasal 2 ayat 17b. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi anak-anak, iman itu aktif. Tidak hanya berhenti pada percaya kemudian tidak melakukan apa-apa. Iman disertai dengan ketaatan akan kehendak Tuhan yang kita imani. Itulah iman yang hidup. Menurut Niftrick dan Bolan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Ada dua tokoh yang memberikan keteladanan iman yang kuat, yaitu yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 7-9. Menulis tentang Nuh dan Abraham yang telah menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Allah. Iman mereka terus bertumbuh dalam perjalanan hidup mereka dan mereka terus memelihara imannya. Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zamannya ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan padanya. Dapat kalian baca secara lengkap di Kejadian pasal 6.
Kemudian tokoh Abraham juga tokoh yang beriman yang diminta Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui. Ia taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya atau mengeluh. Kalian dapat membaca di Kejadian pasal 12. Dalam kitab Perjanjian Baru ada dua peristiwa yang dapat diangkat sebagai contoh dalam kaitannya dengan aspek percaya. Yang pertama adalah kisah perempuan Kanaan. Kalian dapat membaca dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kemudian yang kedua yaitu Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum. Dapat kalian baca di Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika kalian sudah membaca, kalian renungkan betapa besar tokoh-tokoh tersebut mempercayai Tuhan Yesus yang memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Dan itulah yang terjadi sesuai yang Dia inginkan. Kesimpulan dari dua buah cerita dalam Perjanjian Baru tersebut adalah apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus melalui firman-Nya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kita harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana memelihara iman? Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Cara Paulus memelihara iman dan pengalaman ini ia bagikan kepada Timotius, yaitu memelihara iman dengan berdoa, kemudian bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah, berani mengatakan kebenaran dan menegur yang salah, memiliki penguasaan diri, sabar dan tabah dalam penderitaan. Itulah cara Paulus memelihara imannya. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 tertulis demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Puji Tuhan, kita bersyukur ya anak-anak. Kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita atau bukan karena kebaikan kita. Maka kita tidak dapat dan tidak pantas untuk memegahkan diri. Semua karena anugerah. Adapun ciri-ciri orang yang memelihara iman dapat kita lihat. Bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi, tetap menghormati norma sosial masyarakat, menerima keterbatasannya sebagai manusia, kemudian terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Tetap setia apapun keadaannya, menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Ya anak-anak, kita berakhir di dalam perjumpaan daring, tetapi Ibu menugaskan untuk kalian melanjutkannya di Google Classroom. Yang pertama adalah kalian harus menjelaskan makna iman kepada Yesus Kristus bagi dirimu secara pribadi dalam bentuk sebuah pesan atau kesan. Kemudian menceritakan
bagaimana cara kamu memelihara imanmu secara pribadi, serta bagaimana cara keluargamu memelihara iman. Yang ketiga adalah menceritakan sikap maupun perilaku yang kalian tunjukkan untuk menyatakan imanmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita dapat mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Selamat menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi orang di sekitar sebagai wujud hidup orang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.